Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam program Mukmin TV kali ini yang bertema bedah buku malam ini dengan bukunya berjudul Materi Dakwah Islam Kontemporer. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir di sini pembicara yang luar biasa dan juga tentu dahsyat sekali ya tulisan-tulisan beliau, Ustadz Ian S. Prasetyadi MAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Ya, ini Ustadz ini tamu jauh kita ini ya, para pemirsa Mukmin TV. Ya, Masya Allah. Beliau ada di mana Ustadz? Di Purwakarta, Jawa Barat. Surakarta, Jawa Barat. Apa kabar di sana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kondisi musim pandemi COVID ini. Iya, kita jadi bisa ini ya, silaturahmi ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini kalau tiket ke Aceh, habis berapa ini saya? Ternyata dipertemukan dengan para sahabat pemirsa Mukmin TV di layar online TV Mukmin TV Aceh ya. Baik, Ustadz, ini materi kita malam ini adalah bedah buku, salah satu buku Ustadz ya. Karena Ustadz ada mengarang beberapa buku ya. Dan ini buku pertama atau yang keberapa ini Ustadz? Materi Dakwah Islam Kontemporer. Ini sebetulnya buku yang kedua. Oh, buku yang kedua. Buku yang pertama nggak saya terbitkan. Oh gitu. Jadi hitungannya ini buku pertama lah ya? Iya, hitungannya buku pertama yang diterbitkan. Baik Ustadz, sebelum kita mungkin mengupas lebih jauh tentang isi buku saran para pemirsa Mukmin TV, apa menariknya buku ini sebenarnya? Barangkali mungkin bisa dijelaskan. Ya, buku ini sebetulnya ini ya, kalau saya sebut menarik, sebetulnya yang namanya karya tulis itu ya sebetulnya hanya sebagai apa ya, menariknya itu sebetulnya bukan pada karena buku ini paling bagus dari yang lain, bukan juga ya, karena setiap karya itu kan ada kelebihan kekurangan. Namun yang menariknya adalah dengan buku ini justru saya berkesempatan untuk istilahnya itu mengikat ilmu gitu. Jadi apa yang katakanlah perjalanan spiritual saya selama dari tahun 2000 katakanlah gitu ya, dari tahun 2000-an sampai mungkin sekarang 2020, katakanlah perjalanan spiritual selama 20 tahunan gitu ya. Jadi apa ya, pengembaraan ilmu selama 20 tahun gitu ya. Nah itu dituliskan, dan sampai hari ini saya sendiri kadang-kadang ini buku saya apa bukan gitu ya. Karena sebetulnya ya buku ini ya hasil dari pengalaman belasan tahun gitu ya, belajar, udah gitu dituliskan, ternyata Masya Allah gitu ya. Memang betul, ilmu itu kalau dilisankan saja memang efeknya temporer ya. Tapi kalau dituliskan Masya Allah itu bisa jadi dokumen. Katakanlah dokumen buat keturunan kita gitu ya, buat generasi yang akan datang. Ya minimal jadi amal jariah buat saya pribadi dan juga tentu yang membantu
dalam penulisan, termasuk para ulama yang dikutip kitab-kitabnya di dalam buku itu. Jadi yang menariknya itu adalah dari hasil pengalaman, baik dalam menimba ilmu, berdiskusi dan sebagainya, lalu dituliskan. Nah, itulah yang menarik bagi saya pribadi sebetulnya gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi inspirasinya seperti kata ulama ya. Ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya ya, begitu Ustaz ya. Naam. Ya. Dan tentu para pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah SWT, nanti kita bisa bincang-bincang, ikut bertanya ya kepada Ustadz Ian ya. Boleh saya panggil Ustadz Ian sana ya? Boleh. Ya, Ustadz Ian terkait dengan isi buku Materi Dakwah Islam Kontemporer ini melalui channel YouTube Mukmin TV ataupun juga di fanspage Facebook kami Mukmin TV ID. Jadi silakan nanti mengajukan pertanyaan ataupun pengalaman dari hasil bacaannya, baik buku ini maupun buku-buku yang semisalnya, barangkali ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Baik Ustadz, kita kembali ke bahasan kita malam ini. Buku Materi Dakwah Islam Kontemporer ini dikarang oleh Ustadz berdua dengan sahabat Ustadz Wahyu Ihsan ya, saya orang Aceh ya. Iya betul. Ya. Nah ini gimana ceritanya nih bisa ketemu, satu di ujung barat, satu di Jawa Barat? Yang menginspirasi menulis itu awalnya beliau sebetulnya. Oh begitu. Soalnya saya pernah melihat tulisan beliau itu sekitar tahun, udah lama ya, udah agak lama. Tahun sekitar 2011 atau 2009, saya udah lupa lagi. Saya pernah melihat tulisan beliau di satu media nasional yang isinya itu mengenai sebuah diskusi gitu kan, diskusi dengan katakanlah orang-orang yang negatif terhadap Islam. Nah, di diskusi itu bagus gitu. Jadi di diskusi itu dituliskan oleh beliau sehingga menjadi sebuah narasi yang apik, yang di situ menceritakan bagaimana ternyata kita itu umat Islam tuh ternyata harus punya peran. Sekecil apapun, misalnya peran kita itu harus dimunculkan demi membela ajaran Islam dari kekeliruan berpikir yang terjadi karena fitnah dan sebagainya seperti itu. Saya baca, wah ini mantap banget ini, kata saya deh. Saya baca gitu ya. Akhirnya dari situ saya mulai sedikit-sedikit menulis artikel, latihan gitu. Nah, setelah menulis artikel, yang kebetulan saya diamanahi oleh sebuah lembaga, sebuah universitas untuk mengisi seminar agama Islam. Nah, akhirnya muncullah ide, kenapa enggak dibuat aja gitu ya. Ya, baik. Buat aja. Jadi memang hasil dari sharing, diskusi, pengalaman, dan yang kemudian dituliskan ya dalam bentuk karya tulis gitu, Ustaz ya. Iya. Nah ini ada banyak ini testimoni nih kalau saya baca buku. Ini dari beberapa orang profesor, doktor, dan juga tokoh-tokoh baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah ini salah satunya yang menarik nih, Profesor Doktor Engineering Fahmi Amhar. Beliau alumnus Vienna University ya, 1-3 menempuh pendidikan di Eropa. Dan beliau katakan kalau Anda diminta oleh suatu komunitas ateis terdidik dari negara maju untuk memberi gambaran ajaran Islam selama 30 menit, Anda perlu mempersiapkan diri dengan membaca buku ini. Karena memberikan ilustrasi yang lengkap bagaimana Islam memajukan peradaban manusia. Bagaimana gitu buku ini bisa menjelaskan
gambaran ajaran Islam itu dalam waktu yang seperti kata Prof. Fahmi itu dalam waktu yang sangat singkat. Kira-kira. Ya, sebelumnya mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman dulu ya mengenai testimoni ini kenapa bisa muncul gitu. Jadi sebetulnya yang kita mintai untuk testimoni itu sebetulnya lebih banyak daripada yang sudah muncul. Nah, hanya saja kan kadang-kadang ya ada yang ini ya, ada yang katakanlah dia tidak mau testimoni gitu ya, mungkin karena masalah personal. Dalam arti personal itu kan profesional gitu ya, maksudnya paham ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang masalah pemikiran. Jadi ada yang tidak sepakat dengan buku ini. Kalau misalnya pemikiran anu dikoreksi, nah dia mau katanya untuk memberikan testimoni. Tetapi ketika kita tanya apa yang mana yang tidak seretnya, nah ketika itu terjadilah diskusi, tapi ya ujungnya kan tidak mau. Ada beberapa tokoh yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang bagus, langsung menerima. Dan yang uniknya lagi sebetulnya, katakanlah ada juga yang, loh kenapa saya nggak ditawarin ini untuk testimoni gitu. Ada Padahal juga yang saya pengen juga begitu ya. Iya, dia terutama beberapa beberapa cendekiawan atau intelektual akademisi yang saya kenal, termasuk guru-guru saya sendiri itu, wah ini saya tahu yang testimoni teman saya, kenapa nggak saya aja gitu? Ya nggak kepikiran Pak, kita yang mintai hanya katakanlah sampel aja sebetulnya, sampel dari tokoh-tokoh. Di sini kan beragam background, ya beragam background ya, ada yang keislaman, ada backgroundnya, ada yang sains juga banyak, ada saintis, ada yang pemikiran Islam ada gitu ya, ada yang sejarawan, ada yang statistik ada, ya. Bahkan ada yang kimia ya, ada yang kimia. Jadi kata saya tadi ini aja karena beberapa person itu memang kebetulan ada kontaknya, dan juga saya nilai memang mungkin representatif dari akademisi yang di tanah air, yang saya kira cukup objektif ketika mengkaji sesuatu. Jadi pertama yang seperti itu pengalamannya. Terus yang kedua mengenai komentar atau testimoni dari Profesor Dr. Ing Haji Fahmi Amhar ini, sebetulnya karena pengalaman beliau sendiri. Memang beliau punya pengalaman lama di Eropa, wabil khusus di Austria ya. Nah, di sana itu kan problem studi keislaman yang di sana itu mungkin agak beda dengan di negeri kita yang mayoritas penduduknya muslim. Kalau kita kan problemnya hanya masalahnya itu lebih banyak kepada hal-hal yang lebih detail dan rinci. Nah, kalau di Eropa sana memang problemnya untuk belajar Islam itu lebih kepada hal-hal yang fundamental, lebih kepada hal-hal yang istilahnya itu mendasar, wabil khusus akidah. Nah, karena itu kalau di sana itu kan menerima sebuah produk, katakanlah gitu ya, menerima sebuah ide, gagasan, itu harus diuji dulu di ruang pemikiran mereka. Nah, kalau sudah selesai diuji, ketika rasional ya mereka terima, ketika yang menyampaikannya mungkin ada kekeliruan, terus dianggap tidak rasional, ya mungkin tidak diterima. Nah, tetapi kalau dalam konteks Islam, kok kenapa Profesor Fahmi Amhar ini menyatakan 30 menit misalnya? Nah, karena ada dua hal yang bisa menyebabkan Islam itu diterima di Eropa sana, atau di negara yang memang katakanlah belum berpenduduk mayoritas Muslim. Yang pertama, faktor yang pertama itu adalah yang menyampaikan. Yang kedua adalah faktor ajarannya itu sendiri. Jadi Islam ini secara intrinsiknya, secara substansinya itu sudah bagus. Jadi sudah ajarannya itu sangat
sesuai dengan akal pikiran manusia. Dalam arti terjangkau gitu. Jadi sesuatu yang diajarkan oleh Islam itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, dengan potensi dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itu faktor yang penting juga gitu. Sehingga untuk meyakinkan itu sebetulnya hanya tinggal menyampaikan Islam apa adanya dan juga menjawab apa yang menjadi keraguan orang-orang Eropa sana, keraguan terhadap Islam. Hanya menjawab saja, menjawab keraguan dan menjelaskan Islam apa adanya itu sudah cukup. Baik. Berarti yang mereka butuhkan itu adalah jawaban-jawaban yang sifatnya argumentatif ya, yang masuk di akal mereka ya. Begitu ya? Betul, betul. Dan berarti Mereka menurut membutuhkan Profesor jawaban. Fahmi, buku ini cukup mampu untuk menjawab itu. Insya Allah. Beliau sendiri seperti itu, dan ini sama beliau sudah dibaca. Saya pernah kirim versi filenya ke beliau. Ya. Dan dibaca sama beliau, langsung beliau bikin versi ini seperti itu. Mudah-mudahan Profesor Fahmi mendengarkan ya. Salam hangat dari saya yang ini belum pernah silaturahmi dengan beliau. Pengennya silaturahmi, cuman memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya, betul. Baik, ini kalau kita baca bab-babnya ini, ada bab pertama ini manusia dan agama. Kemudian bab 2, bab membahas tentang agama Islam, tentang definisi Islam, ruang lingkup ajarannya, keluasan ajarannya, dan lain-lain. Ini apa sih Ustaz yang membedakan definisi Islam yang ada di buku ini dengan buku-buku yang lain? Baik, jadi begini. Yang pertama, saya itu sudah mengalami diajar atau belajar pengantar studi Islam, metodologi studi Islam, ya, terus pendekatan-pendekatan studi Islam ketika di kampus dulu itu. Nah, poin pertama begini. Jadi orang-orang itu ketika melihat Islam itu melihat secara subjektif. Subjektif itu dalam arti tidak melihat ajarannya apa adanya, tetapi terlalu banyak aspek psikologi yang menjalankan ajaran Islamnya gitu. Nah, makanya dalam salah satu pendekatan untuk mengkaji Islam itu, orang-orang orientalis, orang-orang barat sana itu memasukkan yang namanya pendekatan psikologi untuk memahami sebuah memahami sebuah budaya, karena mereka mengakunya kan budaya, agama itu kan bagian dari budaya mereka. Ya, betul. Nah, tidak mengakui sebagai bagian dari wahyu, sehingga menghasilkan sebuah pendekatan untuk mengingat seperti itu. Jadi kalau ingin mengenal ayatnya, mereka itu bukan mencari sumbernya, bukan mencari dalilnya, bukan mencari wahyunya, tetapi yang mereka cari itu adalah orang-orang. Yang mereka cari itu adalah orang-orang yang menjalankan ajaran itu. Nah, inilah letak kesalahannya di sini. Nah, di bab mengenai bab kedua ini tentang definisi ajaran Islam, di situ dicoba diluruskan bahwa ketika kita ingin belajar Islam, maka pendekatan psikologi yang seperti itu, ketika kita menginginkan apa sih, bagaimana sih ajaran Islam itu, tapi yang kita lihat itu adalah orangnya, padahal orang itu bisa salah, bisa benar, ya, dalam menjalankan ajaran Islam itu bisa sempurna, bisa kurang dan sebagainya. Nah, disinilah kesalahannya. Mending kalau kita melihat umat Islamnya yang pas lagi, yang sempurna ya, melihat orang Islam yang misalnya katakanlah ketika kita melihat bagaimana Islam rahmatan lil alamin, lalu kita melihat misalnya aksi bela Islam, 7 juta orang berkumpul tanpa ada kerusuhan sedikit pun, Masya Allah, itu kan luar biasa. Nah, kalau seandainya kita melihatnya itu,
Nah, itu kan kebetulan berarti kan. Tapi kalau yang kita lihat mungkin yang lain, misalnya orang yang mungkin pemahaman Islamnya agak keliru, menganggap ini adalah wilayah jihad padahal ini bukan wilayah jihad misalnya, atau menganggap ini wilayah perang padahal bukan, akhirnya mereka terperosok dalam aksi kekerasan dan sebagainya. Nah, kalau mereka ngelihat itu, nanti Islamnya jadi disalahkan. Nah, karena itulah maka kita melihat Islam ternyata harus melihat ajarannya, sumbernya, dalilnya gitu. Bukan berarti antara Islam dengan Muslim itu berbeda dan harus bisa dibedakan, begitu Ustaz ya? Betul. Memang secara bahasa keduanya beda. Secara bahasa keduanya berbeda. Yang satu ajaran, yang satu adalah Muslim atau fa'il, pelaku kan gitu. Beda. Itu dari sisi bahasa memang seperti itu. Dari sisi istilah juga kadang-kadang kita menemukan di dalam Al-Quran ya pendekatan-pendekatan tafsir yang di situ menjelaskan mengenai kalau misalnya Muslim gitu kan, Islam dan lain sebagainya, apalagi dalam kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab usuluddin ya itu jelas gitu. Yang satu mah ajaran ya kan, yang satu agama atau ajaran atau din, yang satu itu yang menjalankan ajaran atau din itu gitu. Ya. Tapi masalahnya sekarang kan banyak orang-orang Islam itu yang menilai Islam itu dari pelakunya atau dari fa'ilnya tadi, Ustaz. Nah, ini bagaimana nih? Ya, makanya salah satu tujuan dari buku ini itu kita mencoba kalau ingin melihat Islam, maka jangan lihat diari orang. Gitu. Jadi jangan lihat biografi orang, tetapi kita lihat ajarannya aja gitu. Ajarannya melalui sumber-sumber terpercaya dari para alim ulama ya. Nah, sehingga dari berbagai macam pendekatan yang ada di dalam dunia Islam atau di dalam dunia akademisi, itu kan banyak pendekatan untuk memahami Islam itu. Ada yang ini diajarkan ya. Yang pertama misalnya gini. Untuk mengkaji Islam itu harus menggunakan pendekatan filosofis katanya gitu. Nah, ini kan apa hubungannya gitu? Iya. Antara pendekatan filosofis dengan Islam. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Nah, akhirnya yang terjadi itu nanti tidak sinkron gitu. Yang harusnya kita mengkaji ajarannya nanti yang kita kaji itu bukan ajarannya tetapi persepsi tentang ajaran. Nah, itu kalau pakai pendekatan filosofis. Jadi persepsi tentang ajaran Islamnya yang jadi hayalan orang tentang Islam itu yang dikaji, bukan Islamnya. Nah, itu kalau pakai pendekatan filosofis. Nah, kalau nanti ada juga pendekatan sosiohistoris. Ini juga lucu juga gitu. Jadi mengkaji Islam dilihat dari situasi kondisi masyarakat, kebiasaan masyarakat. Iya, dan sehingga hasilnya itu bahwa ajaran Islam ini 11-12 dengan produk budaya dari manusia. Nah, itu juga aneh. Gitu. Udah jelas-jelas Islam itu dari Allah, ini malah jadi kesimpulannya produk budaya. Itu gara-gara pakai apa? Gara-gara pakai pendekatan yang salah seperti pendekatan sosio-historis tadi. Nah, dengan buku ini saya menemukan ada dua ulama di masa kontemporer itu yang memberikan pendekatan yang berbeda dari yang diajarkan di dunia akademis. Nah, itu saya istilahkan dengan pendekatan komprehensif. Nah, gitu, pendekatan komprehensif ideologis. Nah, gitulah. Pendekatan komprehensif ideologis itu seperti apa? Jadi, dia itu melihat Islam dari sumbernya, sumber primer gitu langsung. Melihat Islam dari sumber primernya dan juga berdasarkan pemahaman dari orang-orang yang memang mengetahui seluk-beluk sumber primer itu bagaimana turun gitu. Nah, akhirnya kita menemukan dua ulama. Yang pertama ada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dan yang kedua Syekh Atif Az-Zain.
Kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ada di beberapa karyanya, yang paling fenomenal tentunya dalam bab Nizamul Islam. Di salah satu bab di dalam Nizamul Islam itu yang judulnya juga Nizamul Islam, di situ ada. Sedangkan untuk Syekh Hatib Az-Zain itu ada dalam kitab beliau yang mengenai Al-Islam wa ideologi wal insan gitu. Ideologi ya wal insan di situ dalam kitab itu kami juga menjelaskan gitu mengenai Islam sebagai sebuah ideologi. Nah, beliau lebih tegas lagi dalam judulnya. Karena itu beliau menulis kitabnya tadi Al-Islam wal ideologiyah al-insan. Kalau kita kaitkan dengan judul buku ini, Ustaz, kan judulnya adalah materi dakwah Islam yang kontemporer, artinya aktual. Apakah penjelasan tadi dengan pendekatan yang Ustaz sampaikan, yakni belajar Islam dari sumber yang primer dengan paradigma atau studi komprehensif, ini apakah masih kontemporer ataupun bagaimana, Ustaz? Ya, kontemporer yang dimaksud di sini adalah merupakan buah dari pembacaan terhadap bab 3 sebetulnya. Bab 3 mengenai wajah pemikiran Islam. Jadi salah satu karakteristik ajaran Islam itu, salah satu karakteristiknya adalah ittisa'uhu. Jadi dalam istilah Syekh Muhammad Husain Abdullah disebutnya ittisa'uhu. Ittisa' itu ya luas maksudnya. Jadi ajaran Islam itu sanggup menyelesaikan masalah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontemporer itu kayak begitu. Jadi ajaran Islam itu sanggup menyelesaikan masalah yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Makanya saya masukkan judulnya kontemporer. Kontemporer gitu. Berarti bukan masalah sekarang saja, Ustaz, ya, begitu ya? Betul. Bukan masalah sekarang saja. Nah, ini nanti kita bisa lihat contoh sederhananya adalah misalnya kalau kita masuk ke dalam bab 7. Ya. Di situ ada Islam dan pergaulan pria wanita. Baik. Nah, di sini di buku ini dijelaskan mengenai kaidah penting. Kaidah penting mengenai posisi atau proporsi seorang wanita. Jadi proporsi seorang wanita itu di sini dicoba untuk dikembalikan lagi ke realnya. Jadi proporsi seorang wanita itu kan kalau dalam konteks kekinian itu setara dengan seorang lelaki. Dia harus bahkan boleh berkarir dan sebagainya. Gender bahkan ya, melebihi dari kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender. Nah, ternyata konsep kesetaraan gender itu kalau kita kembali lagi kepada sumber-sumber dan dalil dan juga pemahaman para sahabat dan para ulama, itu ternyata tidak ada. Dan itu justru yang akan menimbulkan masalah ke depan. Nah, Islam itu dari dulu itu sudah memberikan arahan bahwa posisi seorang wanita itu adalah posisi yang mulia. Posisi wanita itu sebagai pengurus atau manajer di dalam keluarga. Dia itu posisinya secara fitrah adalah ibu. Nah, posisinya ini secara fitrah adalah ibu. Nah, posisi sebagai ibu ini kalau dijalankan secara konsisten dan konsekuen oleh seorang muslimah, insya Allah tidak akan muncul masalah-masalah ke depan. Contohnya misalnya masalah pelecehan di dunia kerja, ya kan? Masalah aborsi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Jadi kan selesai itu. Kalau kita menjalankan ajaran Islam dalam konteks pergaulan wanita, nah nanti itu kita gunakan aturan yang 1400 tahun yang lalu kita pakai, itu sebetulnya menyelesaikan masalah yang akan datang gitu.
Nah, justru sekarang masalah muncul itu dalam dunia keluarga, misalkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan KDRT. sebagainya, dan masalah lainnya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara tidak menjalankan aja. Gara-gara tidak menjalankan prinsip dasar dari seorang wanita sebagai ibu rumah tangga. Dia wajib mendidik anaknya, dia taat ke suaminya, keluar rumah itu harus izin dan sebagainya. Nah, ini tidak dijalankan, akhirnya jadi problem. Ditambah dia mengambil pemikiran feminisme barat. Nah, ditambah double problemnya. Padahal kalau dia mau mengambil pemikiran Islam, insya Allah masalah kedepannya itu tidak akan muncul lagi. Itu contoh sederhana apa yang dimaksud dengan kontemporer itu bukan cuma sekarang, tapi akan menyelesaikan terus macam-macam masalah yang ke depan ada itu. Ketika ajaran Islam dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Baik, Ustaz. Sekali lagi kepada para sahabat, para pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah, kita menayangkan siaran bedah buku kali ini live, bisa diikuti melalui YouTube, ya, Mukmin TV ID, dan juga melalui Facebook MT Majelis Taklim Al Mukminun. Baik, Ustaz, kalau kita baca isi keseluruhan buku ini menariknya ada juga pembahasan lain, ya, terkait dengan konsepsi syariat Islam. Itu ada hukum ibadah, kemudian ada tadi Ustaz jelaskan Islam dan pergaulan pria dan wanita, kemudian ada Islam dan pendidikan, ya. Kemudian juga Islam, sains dan teknologi, kan Islam dan ekonomi. Nah, ini apa yang kemudian mendasari Ustadz dan tim, ya, penulis kemudian menuliskan buku dengan gambaran yang seperti ini. Kan misalnya kalau dikaji masalah fikih kan luas itu pembahasannya. Tapi kemudian di sini bahkan sampai ke persoalan pendidikan, sains, ekonomi pun dibahas. Kenapa nggak misalnya menitik beratkan ke satu saja, fikih saja atau apa? Ya, nah itulah yang disebut sebagai pendekatan mempelajari Islam, ya, mempelajari Islam secara komprehensif, gitu, komprehensif dan ideologis. Jadi kalau bisa kita katakan kekeliruan kita selama ini dalam mempelajari ajaran Islam, itu kita umat Islam terkadang mungkin karena kurangnya kesempatan, kurangnya menimba ilmu, atau mungkin memang cara belajar yang keliru, atau memang karena faktor-faktor yang lain, misalnya kayak faktor misalkan kolonialisme, atau faktor yang yang menyerang ajaran Islam sebagainya, sehingga umat Islam akhirnya tertutupi dari ajaran yang sebenarnya. Nah, idealnya dalam belajar itu sebetulnya kita itu apapun wajib diberi petanya dulu sebetulnya. Kenapa diberi peta? Karena apa? Karena supaya ketika kita belajar nanti, dengan peta ini kita jadi tahu yang mana yang dasar, yang mana yang menjadi landasan, yang mana pemikiran cabang, yang mana pemikiran praktis, yang mana sebuah pemikiran itu katakanlah sebuah fikroh atau sebuah katakanlah yang mana sebuah, pokoknya jadi nantinya itu akan ketahuan mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, mana yang untuk kehidupan sehari-hari, mana yang itu untuk masalah privat, masalah personal, atau masalah sosial dan masalah bermasyarakat dan bernegara misalnya. Umat Islam itu punya hak sebetulnya untuk mengetahui ajaran Islamnya secara global, secara komprehensif, itu punya hak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun kan disebutkan
Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi punya hak. Nah, hak umat Islam untuk belajar Islam secara komprehensif itu memang diakui atau tidak, ini sudah jadi rahasia umum. Itu kadang-kadang ada yang menghalangi. Ada pihak-pihak yang menghalangi umat Islam untuk mereka bisa mempelajari ajaran Islam secara komprehensif. Nah, karena itulah buku ini muncul gitu. Jadi katakanlah buku ini muncul sebagai sebuah proposal bagi umat Islam supaya umat Islam itu bisa mengkaji Islam itu dengan peta yang lengkap. Nah, nanti dari bab-bab ini umat Islam silakan untuk melakukan pendalaman sendiri-sendiri karena ini pembahasannya, kajiannya bersifat global sebetulnya. Termasuk tadi hukum ibadah, akhlak, pakaian, makanan dan minuman pun ini global sifatnya. Jadi lebih banyak ke kaidah-kaidah globalnya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan nih dari sahabat kita Husni di Langsa ya, Aceh Timur ya. Apakah perbedaan agama Islam dengan agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW? Apakah sama atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat Aceh di Langsa. Itu terjawab di bab ketiga, insya Allah di dalam buku itu. Di dalam bab ketiga itu nanti dijelaskan istilahnya itu karakteristik dan perbedaan ajaran Islam dengan ajaran yang lainnya. Sebagaimana juga secara secara definisi nanti pun akan diulas juga di bab yang keduanya. Perbedaannya seperti apa. Nah, yang pastinya nanti itu kan di bab yang kedua terutama itu pun juga nanti akan dibahas mengenai polemik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Samawi. Nah, itu diulas di bab 2 itu. Jadi selama ini kita kan memahami bahwa katakanlah nabi-nabi terdahulu itu memiliki ajaran Islam. Padahal sebetulnya kalau kita kaji kembali umat-umat atau para nabi terdahulu itu bukan memeluk ajaran Islam, tetapi memeluk ajaran Samawi atau memeluk ajaran Tauhid. Karena Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah syariah Islam. Syariah Islam yaitu yang didefinisikan oleh dua ulama yang tadi disebutkan itu, oleh Syekh Taqiyuddin dan Syekh Samit Latif Zain, itu mendefinisikan bahwa al-Islam huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad litanzimi alaqatil insan biholikihi wa binafsihi wa bi khairihi min banil insan. Jadi Islam itu ajaran yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau ada ajaran yang selain dari Allah, ya bukan Islam. Kepada Nabi Muhammad. Nah, ini menjelaskan posisi Nabi Muhammad sebagai penghapus ajaran syariat, ya, syariat nabi-nabi terdahulu, tetapi tidak menghapus akidah atau tauhid yang nabi terdahulu. Terus yang ketiga poinnya adalah ternyata ajaran Islam ini bukan ajaran keakhiratan semata atau ajaran etika semata, bukan, tetapi justru ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, akidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya, yaitu hukum-hukum personal. Nanti di sini hukum itu hubungan manusia dengan dirinya itu contohnya seperti tadi disebutkan mengenai hukum ibadah, akhlak, pakaian, dan makanan dan minuman. Terus nanti mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai Islam dan pendidikan, Islam dan ekonomi, bahkan Islam dan peradilan. Nah, itu Islam punya sebetulnya peradilan, dan peradilan itu sebetulnya adalah salah satu katakanlah bukti otentik bagaimana Islam itu diterapkan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Islam diterapkan, nah maka kita tinggal lihat kitab-kitab para ulama yang berbicara soal peradilan Islam. Jadi begitu perbedaan. Cukup komprehensif ya saya definisinya begitu ya. Betul. Ya. Seperti itu, dan definisi juga sudah kelihatan, insya Allah. Ya, dari definisi cukup jelas ya. Islam adalah agama yang diturunkan Allah
kepada Nabi Muhammad SAW Salam. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah pencipta, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, begitu Ustaz ya. Jadi definisi ini membatasi tafsiran-tafsiran yang lain tentang Betul. Islam, begitu Ustaz ya. Betul. Berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu bukanlah agama Islam, begitu Ustaz ya. Tapi ajarannya sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni ajaran tauhid. Betul, ajaran tauhid, betul. Ajaran tauhid ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini di sini juga ada pembahasan terkait dengan sains, ya. Karena saya orang sains juga, jadi dari tadi saya melirik-lirik juga bab tentang ini gitu. Islam, sains, dan teknologi ada di bab 9 itu Ustaz ya. Nah, Islam pendorong kemajuan. Bisa dijelaskan Ustaz bagaimana korelasinya gitu antara ajaran Islam dengan kemajuan dari sisi sains dan peradaban? Ya. Bab ini sebetulnya muncul dari keresahan saya juga ya. Kan suka ada ya orang itu yang bilang nyinyir gitu ya, nyinyir kepada kita umat Islam itu gini. Kalian itu masih ngebahas furu'iyah, orang lain udah ke bulan. Nah gitu ya, suka ada kan kayak begitu ya. Nah dengan bab ini, bab ke-9, itu kita akan coba menjelaskan dua hal sebetulnya. Yang pertama, bahwa Islam itu mendorong kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, bukan dalam arti apologetik bukan, tetapi memang originalnya dari efek pelaksanaan ajaran Islam itu ya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan dibawa untuk bukti-bukti sejarah bagaimana umat Islam itu memiliki kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang Barat itu pernah bilang bahwa umat Islam pada masa Abbasiyah wabil khusus itu ibaratnya itu seperti metropolis. Baghdad itu kayak kota metropolis, penuh gemerlap dan canggih sekali. Dan seperti orang Eropa sekarang Ustaz ya. Betul. Menjadi tujuan perjalanan orang sedunia ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah faktor apa sih? Gitu ya. Faktor-faktor apa sih sebetulnya yang mendorong menjelaskan bagaimana faktor dominan apa yang sebetulnya bisa mendorong kemajuan sains dan teknologi. Nah, di bab ini dijelaskan. Jadi, yang pertama ada orang atau ada pendapat yang mengatakan bahwa majunya sains dan teknologi di dalam sebuah negara itu ditentukan oleh jumlah orang-orang pintar, gitu ya. Kan suka ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sebetulnya pendapat yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena di setiap peradaban manapun, di setiap negara manapun, orang pintar pasti ada. Itu memang sudah natural gitu. Ada orang yang pintar, ada yang menengah, dan ada juga yang memang tidak pintar gitu. Sehingga itu bukan masalah. Apalagi bagi dunia Islam sekarang. Jadi bagi dunia Islam sekarang itu keberadaan orang-orang cerdas itu bukan menjadi faktor yang sulit untuk diwujudkan. Banyak sekali. Nah, tapi pertanyaannya, banyak umat Islam yang cerdas dalam bidang katakanlah sains dan teknologi, tapi kok mengapa sains dan teknologinya masih tertinggal? Kalau kita lihat handphone, ini merek siapa gitu, jarang. Misalkan handphone produksinya di mana gitu. Iya, misalkan made in-nya itu made in mana, atau katakanlah pakai merek Arab lah gitu, agak Arab. Misalnya mereknya handphone buruk, nah gitu misalnya, atau yang ke Arab-Araban gitu ya, nggak ada kan? Nah, apa sih sebetulnya yang salah? Yang pinternya udah ada, tapi ternyata masih nggak bisa maju. Nah, ternyata di situ diulas adalah faktor mindset sebuah
negara atau yang kita kenal ideologi. Jadi faktor ideologis. Jadi kalau negara itu ideologis. Jadi kalau negara itu punya visi misi yang serius, punya visi misi yang betul-betul ingin memajukan negaranya, terutama mobil khusus dalam bidang sains dan teknologi. Kalau misalnya di negaranya itu SDM-nya kurang, dia tinggal nyari SDM yang lain. Atau dia tinggal meningkatkan kualitas pendidikan supaya SDM-nya tinggi, kan gitu. Kalau di situ nggak ada sumber daya alam, maka tinggal impor. Gitu, sumber daya alam itu gampang kan, tinggal diadakan aja, tinggal diimpor atau tinggal transfer of teknologi misalnya untuk teknologi. Nah, kalau misalnya di negeri itu istilahnya itu ketika tidak ada orang, bahkan tidak ada lahan dan sebagainya, itu juga nggak masalah kalau buat negara yang ideologis itu. Dia akan menciptakan gimana caranya kayak pertanian itu kan. Nah, kalau di Jepang coba bisa dibayangkan kan, di Jepang itu mereka tanahnya kan sedikit, tapi kenapa bisa menghasilkan banyak sekali sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, itulah produk pertaniannya. Kalau punya visi misi mah negaranya semua juga beres. Halangan dan rintangan apapun itu akan bisa diselesaikan. Baik, kita termasuk juga ingat waktu itu Ustaz, ketika penaklukan Konstantinopel ya oleh Muhammad Al-Fatih, kan juga nggak punya teknologinya itu. Bagaimana cara menggempur tembok yang berabad-abad lamanya tidak tertembus? Ya, pada akhirnya Muhammad Al-Fatih mengimpor teknologi yang membayar ahli senjata dari Eropa gitu untuk menghancurkan tembok Konstantinopel gitu. Kalau sekarang ya barangkali bahas mobil saja sampai hari ini tidak kelar-kelar, entah kemana mobilnya gitu. Hanya muncul setiap musim tertentu, yang musim kampanye. Iya, umat Islam itu mobil khusus sekarang ya, itu potensinya besar sekali. Dari sisi katakanlah sumber daya manusia banyak orang pintar. Almarhum B.J. Habibie itu bukti yang konkret itu, konkret sangat-sangat nyata. Bagaimana umat Islam itu punya sumber daya manusia yang luar biasa. B.J. Habibie itu. Terus sumber daya alam juga sama. Apa sih yang nggak ada di dunia Islam? Semuanya ada, luar biasa. Terus yang ketiga, katakanlah, nah yang lemah itu adalah faktor pemerintah dan juga faktor visi misi yang besar dari sebuah dari sebuah peradaban, dari sebuah negeri, itu aja. Jadi kalau pepatah mengatakan kalau sekumpulan kambing dipimpin sama serigala, itu bisa mantap gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang jadi biasa, buas, jadi ganas. Ya, orang-orang biasa dipimpin sama orang yang punya visi misi yang jelas, maka halangan rintangan itu akan diselesaikan, gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang cerdas dipimpin sama orang yang tidak punya visi dan misi, nanti orang yang memimpin ini malah menutup potensi sumber daya manusia yang ada, gitu. Jadi malah nggak mau orang pintar itu maju. Nah, itu khawatirnya terjadi seperti itu. Karena itulah di buku ini dijelaskan faktor visi misi besar dari sebuah negara itu sebetulnya yang menentukan kecanggihan, kemajuan, sains dan teknologi. Mobil khusus Indonesia ini agak sedikit sangat kontemporer gitu ya. Bikin pesawat sudah ada benih-benihnya. Ya. Ada prototipenya. Untuk mobil udah ada prototipenya. Ya kan? Sampai senjata juga sudah ada ya. Betul, senjata sudah ada. Sampai katakanlah masalah main bola gitu ya. Itu kan suka ada anekdotnya ya. Orang beli bola impor. Ternyata dibuatnya katakanlah di kita juga gitu. Cuman ganti merek aja, kan banyak.
kayak furnitur itu kan gitu. Furnitur itu kayu jatinya dari kita, dibuatnya sama kita, kosongan, tanpa merek. Di sana itu di luar dimerekin, ekspor lagi ke kita gitu ya. Nah itu contoh gitu ya. Jadi apa sih yang nggak ada di dunia Islam itu? Hanya tinggal visi misinya saja. Visi misi besar negara untuk memajukan sains dan teknologi. Nah kalau visi misi itu ada, insya Allah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah Allah anugerahkan kepada kita itu akan bisa diefektifkan, dioptimalkan sehingga sains dan teknologi itu maju. Insya Allah. Baik. Berarti Indonesia misalnya apabila ingin mencapai kemajuan, nah bukan Indonesia sajalah, seluruh dunia Islam, itu harus dimulai dari mindset ya. Kemudian Betul. yang berikutnya adalah adanya visi misi dari penguasanya untuk maju ya secara peradaban. Kalau Ustadz melihat Indonesia ini bagaimana? Apakah ada peluang ataukah bagaimana Ustadz? Iya, Indonesia kalau ibarat peluang itu besar sekali, sangat-sangat besar. Yang pertama, misalnya Indonesia ini dari sisi demografis, jumlah penduduk itu luar biasa. 80% itu beragama Islam. Terus dari sisi ekonomi juga memiliki potensi yang besar. Ya seandainya tidak, katakanlah kita flashback ke Orde Baru misalnya. Seandainya kalau dulu umat Islam itu minimal mengambil jalan beberapa negeri muslim yang lain yang menolak pinjaman utang luar negeri gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa termasuk juga perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam misalkan. Nah, kalau seandainya ya kan kesalahan-kesalahan kebijakan itu tidak ada gitu ya, insya Allah sebetulnya peluangnya sangat besar dari segi penduduk, dari sisi berarti itu dari sisi sumber daya manusia, dari sumber daya alam, masya Allah, sumber daya alamnya masya Allah. Saya sendiri ini tinggal di daerah kota, tapi meskipun daerah kota, halaman saya itu saya tanamin singkong, itu bisa jadi, masya Allah, nggak usah repot-repot nyari pupuk, nyari apa, itu bisa gitu. Terus bahkan dari sisi faktor iklim juga ini surga Indonesia itu. Kita bisa bayangkan ya, kita menghadapi 4 musim. Nah kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, masya Allah ya, enak sekali gitu. Mau kemana-mana enak gitu. Jadi potensinya besar. Cuman itu tadi, potensi ini tidak tergarap. Gara-gara apa? Gara-gara visi misi besar negaranya yang memang masih belum menuju ke situ. Kenapa nggak ke situ? Karena inspirasi dari negara ya, inspirasi dari proses pembentukan negaranya, memang inspirasinya untuk menuju ke arah Islam masih belum ada gitu, masih belum kafah gitu istilahnya itu. Masih hanya mengambil inspirasi di bidang ibadahnya, di bidang pernikahannya, jadi masih parsial, masih pilih-pilih ya. Betul, padahal dulu Rasulullah SAW itu kalau di Sirah Nabawiyah ya, Rasul itu kan dulu waktu perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasul itu membuat parit. Nah, membuat parit itu sebetulnya salah satu teknologi yang paling canggih dalam peperangan ketika itu. Kenapa? Karena orang Quraisy itu, pasukan Ahzab, koalisi Quraisy itu dengan Arab dan yang lain-lain di sana itu bingung, belum pernah menghadapi perang ya secanggih itu. Nah, itu contoh gitu ya bagaimana. Jadi ketika umat Islam itu bersungguh-sungguh untuk membela dirinya, bersungguh-sungguh untuk berjihad, ya kan, dalam menjalankan agama Islam, maka kesungguhan ini akhirnya dalam konteks teknis ya, itu menjadi efeknya itu efek berantai yang sungguh luar biasa. Jadi efek berjihad untuk menang atau mati syahid itu efeknya adalah muncul
teknologi-teknologi dalam peperangan umat Islam. Nah, itu termasuk tadi yang sama Ustadz Rizal sampaikan mengenai masa khilafah Utsmani, ya kan, itu kan teknologinya luar biasa gitu. Teknologi pemindahan katakanlah armada laut melalui itu kan belum ada gitu. Itu kan sangat canggih sebetulnya itu teknologi seperti itu pada masanya, termasuk meriam dan sebagainya. Kenapa bisa mengambil yang canggih seperti itu? Karena mereka visi misinya untuk berjihad itu. Nah, gara-gara visi misi berjihad itu, nah efek samping maslahat syariatnya itu adalah berkembangnya teknologi dalam perkapalan untuk armada lautnya, berkembang teknologi artilerinya, persenjataannya, teknologi kavalerinya, ya, pasukan dan sebagainya, itu seperti itu. Banyak sekali termasuk ketika sholat itu kan teknologi jam itu, teknologi hitungan dari Mawaris dan sebagainya itu banyak sekali inspirasinya. Ya. Baik, Ustaz. Ini ternyata sains ini bukan hanya berbicara tentang perkembangan teknologi di semua bidang, tapi juga apabila teknologi itu kemudian digunakan oleh kaum muslimin, kemudian mendatangkan kesiapan dari sisi mental dan juga persenjataan di dalam peperangan, itu justru membuat kaum muslimin menjadi percaya diri untuk semakin semangat dalam berjihad fisabilillah, ya. Jadi bukan kemudian berjihad tanpa modal apa-apa gitu, tapi dengan punya modal teknologi yang luar biasa di zamannya, gitu ya. Betul. Ini jadi, selanjutnya kita terdorong kuat gitu untuk menjadi pendorong kuat, ya. Betul. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad, ya, di Banda Aceh. Ini tentang pergaulan. Bagaimana pandangan Islam terhadap emansipasi wanita? Ya, itu pertanyaan yang saya sebut betul. Jadi pertanyaannya betul. Bagaimana pandangan Islam terhadap emansipasi wanita? Jadi jangan dibalik. Bagaimana emansipasi wanita terhadap kaum muslimah? Nah, itu jangan seperti itu. Jadi pertanyaannya betul seperti itu. Jadi emansipasi itu sebetulnya tentu jelas bukan dari pemikiran Islam. Karena yang pertama tidak diambil dari sumber-sumber atau dalil-dalil syariah dan tidak diambil dari pemikiran Islam. Emansipasi itu sebetulnya adalah sebuah solusi bagi masyarakat, katakanlah bagi masyarakat Eropa ketika itu, yang mereka itu ingin supaya wanita pada masa Eropa itu tidak dilecehkan, tidak dinomorduakan. Jadi emansipasi itu adalah pemikiran dalam pandangan mereka, ya, untuk menyelesaikan masalah gitu, ya, masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya setara gitu. Nah, tapi kalau dikembalikan ke Islam itu nggak punya problem itu. Jadi ketika Islam menjalankan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, misalnya, ya, ketika Islam menjalankan bahwa wanita itu umun, seorang ibu, ya, warabatul bait, dan juga mendidik pendidik di rumah. Jadi ketika itu dijalankan, maka problem pelecehan, ya kan, problem ketidaksetaraan dalam persepsi mereka itu tidak akan ada. Jadi problem-problem yang namanya yang menimpa terhadap wanita itu insya Allah tidak akan ada. Nah, jadi istilahnya analisis masalahnya salah. Jadi emansipasi itu kita ibaratkan gitu. Emansipasi itu sebetulnya sebuah penelitian dengan latar belakang yang salah, ya kan, dengan kesimpulan yang salah gitu. Yang terjadi apa? Kalau umat Islam menjalankan emansipasi itu malah nambah runyam masalahnya itu. Malah banyak masalahnya. Kalau orang sakit ibaratnya salah obat, ya, Ustaz. Iya, malah jadi kronis. Yang sederhananya gini, kalau misalnya gini,
untuk mengatasi masalah katakanlah karir gitu ya. Kan kata mereka gara-gara nggak ada emansipasi, maka wanita-wanita itu nggak bisa berkarir, nggak bisa jadi nggak bisa jadi orang terkenal dan sebagainya gitu ya. Nah kan mereka persepsinya kan begitu. Nah padahal dalam pandangan Islam juga itu sudah banyak di sejarah itu peran wanita seperti apa dan sebagainya. Nah, yang mereka keliru itu adalah memandang wanita dan pria dari sisi fitrah. Jadi emansipasi itu tidak melihat wanita dan pria itu sebagai fitrahnya seperti apa. Nah, gara-gara tidak bisa melihat fitrah dari wanita yang dia bisa melahirkan, yang dia lembut, ya kan, laki-laki yang dia maskulin gitu ya, yang dia itu memang senang untuk berpikir, wanita itu banyak emosinya, maksud emosi itu lebih kepada wisdan dan sebagainya, dan faktor-faktor fitrah yang lainnya. Nah itu nggak dipahami sehingga salah gitu. Jadi akhirnya tidak proporsional, tidak menempatkan posisinya pada kedudukannya masing-masing. Akhirnya jadi masalah. Coba ada wanita suruh main jadi atlet tinju, nah itu jadi masalah kan gitu. Main bola gitu. Itu nggak kebayang bagaimana rumah tangganya. Apakah akan tercipta keluarga yang harmonis? Nah, itu nggak kebayang gitu kan begitu. Masalah baru itu. Kalau marah aja naik ring. Bahaya gitu. Ya, baik Ustaz. Cukup banyak yang kita bedah sebenarnya dari buku ini, dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin kita eksplorasi dari si buku ini ya. Buku yang singkat ya, hanya 400 halaman, tapi cukup komprehensif ya dalam memberikan gambaran tentang Islam ya. Bahkan ada yang berkomentar di sini, Dr. Hasan Ridwan, beliau pemandu dekan satu Fakultas Gunung Jati ya, Bandung. Karya ini adalah telaah yang komprehensif tentang Islam yang hadir tepat waktu pada saat adanya gelombang manusia peragu terhadap ajaran Islam dan sebagai jawaban terhadap para pencari kebenaran yang tidak pernah berhenti. Artinya dengan adanya buku ini membawa warna baru dalam memberikan gambaran Islam di benak di tengah-tengah kaum muslimin yang barangkali sampai hari ini masih mencari-cari ya seperti apa Islam yang komprehensif, seperti yang sempurna ya, begitu Ustaz. Ya, beliau ini guru saya. Beliau ini guru saya waktu ketika saya kuliah pasca, dan beliau mengampu filsafat ilmu, mata kuliah filsafat ilmu beliau itu. Saya masih ingat. Komentar beliau memang beliau itu ketika berkomentar, ketika memberikan testimoni, sedang giat-giatnya beliau itu sedang mengeksplorasi filsafat ekonomi Islam gitu. Jadi memang beliau itu sedang mengeksplorasi bagaimana istilahnya itu teori-teori makro dan mikro dalam ekonomi Islam. Nah itu seperti apa? Yang kebetulan beliau juga adalah seorang yang diamanahi oleh kampus dulu itu untuk membuka prodi ekonomi Islam dulu itu di kota Bandung gitu ya. Jadi beliau itu apalagi ketika beliau melihat ada katakanlah intisari sistem ekonomi Islam yang ada di buku ini. Di buku ini. Gitu ya. Betul. Ini kalau kita mau buka dapur gitu ya. Ekonomi Islam yang saya tulis di sini itu kan sebetulnya intisari dari Nizamul Iqtisadi fil Islam dan juga Al-Amwal
ya kan? Al-amwal jalum, dan Sistem juga keuangan ditambah Islam ya. dengan betul. Juga ditambah penjelasan dari Dirosat, dan juga ditambah dari penjelasan karya-karya Syekh Sami Atif Azin yang Al-Islam wa An-Nizam itu dirangkum gitu ya. Tapi kerangka utamanya primernya itu adalah kitab Nizam Iktisadi sama Al-Amwal gitu. Jadi dua kitab itu saya coba rangkum, ternyata ketika beliau baca gitu kan, nah beliau senang gitu karena kebetulan beliau itu lagi menggeluti dalam bidang ekonomi, dan di situ saya tulis intisari tentang ekonomi Islam itu, yang intinya kan tentang kepemilikan, tentang pengelolaan kepemilikan, dan juga ya, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan problem-problem ekonomi itu seperti apa. Ya, baik Ustaz. Ini sebagai penutup diskusi kita malam ini. Ini kan di bab penutup juga Ustadz membahas ya tentang dakwah membangun peradaban. Itu bagaimana Ustadz? Singkat saja penjelasannya. Betul. Nah, jadi kita kan sudah mengkaji Islam dari mulai hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan dirinya, dan dengan manusia yang lain. Kita sudah menjelajahi sampai ke saingan teknologi dalam pandangan Islam tadi kan, seperti bahkan sampai ada peradilan dan juga siasah dalam Islam itu seperti apa. Tapi kan itu semua masih katakanlah bersifat pemikiran, masih bersifat pemikiran yang itu harus ada caranya kita ya, harus ada cara untuk mengkomunikasikan gitu. Nah, untuk mengkomunikasikan itulah syariat Islam sudah memiliki yang namanya dakwah, ajarannya itu. Bahkan dakwah ini menjadi aspek yang sangat penting. Makanya saya simpan sebagai penutup di situ bagaimana caranya berdakwah, baik dikaitkan dengan bahwa dakwah ini ternyata bukan sekedar bisa menghijrahkan individu loh gitu. Bukan sekedar bisa membuat artis jadi baik, bukan itu, tapi bahkan lebih. Dengan dakwah ini lebih. Bahkan bisa membangkitkan sebuah negara. Makanya ada bab itu gitu. Ya, berarti bab dakwah ini berbicara mengenai solusi ya terkait dengan problematika yang dialami oleh kaum muslimin hari ini, dan bagaimana cara kemudian mengembalikan peradaban yang pernah berabad-abad lamanya berjaya memimpin dunia, begitu Ustaz ya? Betul. Jadi faktor yang penting bagaimana supaya peradaban Islam itu kembali muncul, kembali dijalankan oleh umat Islam, itu kan perlu edukasi. Nah, bahasa kita itu dakwah. Kenapa? Karena sebetulnya yang namanya mengubah sebuah peradaban dari yang asalnya tidak Islami menjadi Islami, itu sebetulnya tidak perlu membangun bangunan fisik gitu, tapi hanya membangun bangunan pikiran saja. Jadi peradaban Islam itu yang kita bayangkan itu adalah masyarakat yang memiliki pemikiran, perasaan, dan sistem Islam yang diterapkan. Gitu aja sebetulnya. Mau zaman manapun, mau teknologinya secanggih apapun, manusianya kan tetap itu-itu aja. Gitu. Ya, jadi paradigma kaum muslimin atau kebanyakan orang sekarang bahwa yang namanya peradaban itu dengan membangun bangunan yang tinggi, kemudian tata kota, kemudian membangun sarana-sarana yang bersifat fisik yang canggih. Ternyata itu bukan sama sekali, Ustaz ya. Bukan tanda kemajuan itu ya. Bukan. Itu hanya efek saja. Efek dari katakanlah efek dari aktivitas ekonomi gitu aja. Tapi kalau yang namanya bangkitnya peradaban itu
itu akan terlihat dari mindset negaranya, dari kebijakan secara global negaranya. Negara ini mengatur percaturan dunia atau enggak, atau dia yang diatur oleh dunia yang lain. Itu aja sebetulnya. Ya. Nah, Islam itu ingin bagaimana caranya Islamlah atau kaum muslimin lah yang mengatur. Karena kaum muslimin kan sebagai khalifatullah fil ard gitu. Karena kalau enggak begitu, jati diri kita ya sebagai umat yang mengatur bumi ini nggak akan muncul. Makanya kita perlu dakwah. Dengan dakwah ini kita bisa memahamkan individu, masyarakat, dan juga pemegang kekuasaan supaya mereka cinta Islam, mau memeluk Islam, menjalankan Islam, sehingga terciptalah peradaban Islam. Peradaban yang menjadikan wahyu sebagai landasan dan juga peradaban yang mengakui posisi manusia sebagai manusia dan menerapkan aturan yang tentunya datang dari Yang Maha Adil. Insya Allah akan tercipta yang sebagaimana disebutkan para ulama kan gitu. Negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Insya Allah itu terwujud. Ya. Baik, Ustaz. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih, Ustaz. Kami seluruh kru dari Mukmin TV mengucapkan jazakallah khairan atas waktu yang Ustaz sediakan. Kurang lebih ya 90 menit kita membahas, mengupas tentang salah satu buku yang luar biasa, fenomenal, yakni Studi Islam ya, Paradigma Komprehensif yang tadi kita bahas, yang dikarang oleh Ustadz Yan dan juga Ustadz Wahyu Iksan ya. Jazakallah Ustadz. Baik, pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah SWT, sudah kurang lebih 90 menit kami membersamai Anda di ruang diskusi daring online dengan tema bedah buku kita malam ini adalah materi dakwah Islam kontemporer. Ya, cukup terjawab bagaimana definisi Islam ya secara menyeluruh, kemudian bagaimana kemudian solusi Islam dalam mengatasi problem ekonomi, problem pendidikan, problem pergaulan, kemudian juga sains dan seterusnya. Dan juga pada akhirnya bahwa Islam mampu kemudian mengatasi berbagai problem kehidupan manusia, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Nah, persoalannya adalah manusianya itu saja, sifatnya seperti itu saja. Nah, hanya saja kita hari ini meninggalkan Islam, meninggalkan solusi Islam yang telah Allah turunkan dengan kafah, dengan sempurna. Sehingga tentunya ketika kita menginginkan ya kehidupan kita kemudian terbebas ya dari berbagai problematika ya, selesai semua permasalahan-permasalahan yang kita alami, maka tentu saatnya kita kemudian mengambil kembali atau kembali kepada ajaran Islam secara komprehensif atau secara kafah. Tidak kemudian mengambil Islam secara parsial atau setengah-setengah. Mudah-mudahan buku ini juga nanti bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya, boleh nanti kalau dibuka pre-order bukunya bisa memesan. Dan juga tentunya mudah-mudahan buku ini juga bisa menginspirasi ya kebangkitan ya kaum muslimin baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin insyaallah. Amin. Kami akhiri kajian kita malam ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah putus loh.